Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, suara Nahdlatul Ulama selalu diperebutkan dalam pemilihan presiden. Untuk mengetahui peta suara di kalangan NU, Al-Farah Research Center menggelar survei pada 1 hingga 6 Oktober lalu. Menggunakan multi-stage random sampling, wawancara tatap muka 1.517 responden di atas 17 tahun di seluruh provinsi Indonesia. Menemukan pemilih yang merasa dekat atau terafiliasi dengan Ormas NU sebesar 40,7% dari total sampel survei. Dari situ dipetakan suara pemilih NU terkait 3 pasangan capres dan bacawa pres. Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 36,7%, Prabowo Gibran Rakabuming 33,2%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,3%. Pemilih NU yang belum memutuskan pilihan sebesar 13,8%. Duet Ganjar Mahfud juga mendominasi di sektor pemilih Gen X dan Baby Boomers. Ya pemirsa, ini masih melanjutkan kembali untuk menuju Indonesia Unggul, Mas Andi. Saya sebagai perwakilan anak muda begitu ya, sangat tertarik dan concern sekali dengan pembentukan sumber daya manusia tadi. Lewat pendidikan, kemudian sarjana di setiap keluarga miskin. Dan juga lapangan kerja, begitu kan. Dengan bonus demografi yang masih panjang, bisa ini terselesaikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang betul-betul militan secara mentality, secara point of view dan lain sebagainya untuk mencapai target Indonesia Unggul ini, Mas Andi? Ya kalau di kami itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi harus, ya pasti. Ya kalau bisa atau tidaknya bisa dibuat lebih cepat atau tidak. Tapi keharusan kepastian bahwa kita memiliki Indonesia unggul ditopang oleh sumber daya manusia itu wajib. Ya. Tanpa itu maka Indonesia akan terjebak di pendapatan kelas menengah, middle income trap yang tidak kemana-mana selama 10-20 tahun ke depan. Karena itu kalau dilihat dari program gerak cepatnya Mas Ganjar, ada 8 program, nomor 1 dan nomor 2 itu langsung terkait sumber daya manusia, teknologi. Karena Indonesia hanya akan bisa unggul kalau sumber daya manusianya, anak-anak mudanya bisa akrab menguasai teknologi. Karena itu banyak di program-programnya Mas Ganjar di 8 gerak cepat itu, kata-kata seperti pendidikan, riset, inovasi, anggaran riset, beasiswa, dan seterusnya penuh. Ya, dengan kata-kata itu baik untuk konstituen atau komunitas anak muda, atau konstituen komunitas yang memang spesifik harus kita segera berdayakan dari misalnya kelompok-kelompok keluarga miskin. Ya, program-program itu sangat banyak yang ditawarkan karena kita menyadari jangan sampai kita berusaha sekarang nomor 16 dunia bergerak menjadi nomor 4 dunia dalam waktu 25 tahun ke depan, terus masih ada kelompok-kelompok di masyarakat yang tertinggal. Nah, ini mereka yang harus diberdayakan terlebih dahulu. Tapi gimana caranya Mas Andi, kalau misalnya memang itu menyasar untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, begitu kan? Sementara kan banyak nih, apakah pendataannya, terus kemudian apa yang ditanggung oleh negara, apakah sekolahnya aja, atau semuanya dari bukunya sampai uang gedung dan lain sebagainya, itu gimana Mas Andi? Ya begitu nanti, pertama memang yang ingin diperkuat menjadi PR yang tidak kelar-kelar ya di pemerintahan adalah satu data. Ya, program satu data. Nah, berbasis program satu data di mana kita akan mengandalkan NIK, yang dari NIK itu kita bisa betul-betul mengetahui efektivitas penyaluran program by name by address. Ya, sudah dicontohkan, misalnya saya lihat di tahun lalu proyek percontohan yang berhasil NIK by name by address untuk menyalurkan program itu ada di Sulawesi Barat, misalnya berhasil sangat baik dilakukan di sana. Misalnya kalau untuk stunting, karena melakukan sensus sangat berhasil dilakukan di NTT. Ya, saya berinteraksi dengan teman baik saya Bang Victor Laiskodat, Pak saat Bang Victor gubernur di sana. Jadi kita sudah bilang ini bisa dilakukan. Kita sudah punya modelingnya, tinggal dipercepat saja. Jadi pengalaman di Jawa Tengah itu ada proyek 80.000 ya, keluarga miskin yang diberikan beasiswa, dan beasiswanya memastikan bahwa anaknya bisa bersekolah tanpa mikir biaya apa lagi yang mau dikeluarkan. Uang sekolah pasti gratis, semua pembiayaan-pembiayaan yang terkait dengan misalnya kegiatan-kegiatan sekolah nol dihilangkan,
mulai dari buku, bahkan kalau ada kebutuhan memberikan asupan nutrisi karena dia terindikasi stunting ya pada saat lahir atau balita. Nah itu diberikan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya kami yakin perbaikan-perbaikannya bisa segera cepat dilakukan, sehingga gerak cepat nomor 1 tentang sumber daya manusia, gerak cepat nomor 2 tentang penguasaan teknologi, riset dan inovasi bisa dikombinasikan untuk memastikan bonus demografinya bisa kita dapatkan. Berarti sebenarnya dengan kata lain, kalau untuk beberapa tahun ke depan lapangan kerja yang akan dibuka paling banyak itu yang berkaitan dengan IT dan juga teknologi dong Mas Andi? Itu akan menjadi salah satu game changernya ya. Tapi dengan melihat kesempatan yang ada, yang mungkin yang akan terbesar masif akan terlihat dari proses hilirisasi industri. Ya, kalau hilirisasi industri itu mulai dari kita harus memikirkan dari ketersediaan bahan baku yang harus diolah dengan prinsip hijau, misalnya prinsip kelestarian lingkungan, sampai nanti produk-produk turunan. Nah itu akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Ya peramalannya atau estimasinya, kalau proses hilirisasi industri itu bisa kita lakukan untuk komoditas-komoditas strategis Indonesia yang ada di luar katakanlah nikel, ya maka penciptaan lapangan kerja akan jauh lebih cepat di 2024-2029. Oke, Mas Andi, visi misinya sangat clear dan sangat jelas, program-programnya juga. Kemudian kalau aku tuh ke lapangan ngelihat bagaimana relawan, wah pro Ganjar dan Mahfud dan lain sebagainya. Dan dari tim TPN sendiri ada nggak sih Mas Andi pelatihan atau mungkin edukasi politik gitu kepada teman-teman relawan supaya dukungan mereka itu sampai nanti di hari pencoblosan itu tetap sama, tidak tergoyahkan dengan manuver-manuver politik dalam tanda kutip money politik katakanlah, seperti itu Mas? Itu memang kerja keras yang sudah dilakukan bahkan sebelum TPN terbentuk ya. Karena relawan-relawannya sudah menghimpun diri, lalu dikoordinasikan dengan sangat baik oleh Mas Ahmad Basara, oleh Bang Adian Apitupulu, Bang Deddy Sitorus di Rumah Aspirasi. Kemarin malam ada pertemuan dengan 500-an simpul relawan ya se-Indonesia. Jadi yang menghampiri saya bilang, saya dari Padang, saya dari Lampung, saya dari Bau-Bau, dan seterusnya. Kita kaget-kaget juga ya, karena itu menunjukkan bagaimana Mas Ahmad Basara dengan tim dan juga Pak Luki di Deputi Kinetik ya, itu sudah berhasil melakukan konsolidasinya. Tapi yang menarik adalah antara lain kita bisa melihat konsistensi bahwa sebagian besar relawan yang dulu bergerak untuk Pak Jokowi di 2014, yang bergerak di 2019, itu ada di sekeliling kami. Ya, jadi kemudian chemistry-nya nggak perlu lagi dibentuk. Ya, chemistry-nya nggak perlu lagi dibentuk, kita sudah tahu cara kerjanya, kita sudah tahu kapasitas yang mereka miliki, kita sudah tahu simpul-simpul jejaring yang mereka miliki, jadi tidak membutuhkan waktu lama. Jadi ketika kemarin kami ada acara di Senayan, itu kayak reuni. Reuni pada teman-teman yang sudah bekerja bareng-bareng dari 2014, dari 2019, dan ini meyakinkan kami bahwa konsolidasi tim akan berlangsung sangat cepat karena chemistry sudah ada, trust sudah ada, dasar untuk bergeraknya, ideologinya juga sama, ya, karena memang sudah bergerak bareng-bareng dari 2014 dan 2019. Namun bagaimana dengan anggapan kalau katanya akan ada perpecahan suara Mas Andi? Tampaknya kalau kemarin Mas Ahmad Basara sampaikan, ini relawan-relawan ini sudah bergabung untuk kemudian menghimpun diri berkonsolidasi beberapa bulan yang lalu. Dan kemarin Mas Ahmad Basara melaporkan 100% yang sudah menghimpun diri sebelum deklarasi tetap di sini. Ya, bahkan nambah. Ya, jadi di kami yakin benar soliditas, kekompakan itu ada, dan saya sangat menikmati bekerja di TPN ya dengan Mas Arsyad, walaupun Mas Arsyad ternyata pekerja keras. Jadi kalau saya bertemu Mas Arsyad tiap hari menyapa selamat pagi, nanti selesai kerjaan hari itu menyapanya juga selamat pagi. Jadi saya belum dari pernah pagi sampai pagi ya, saya belum pernah pulang di hari yang sama ya, pulang selalu di hari yang sudah berganti ya. Hari ini kami ada rapat
pertemuan seluruh tim dan seluruh deputi gitu. Saya ngelihat jadwal kerjanya kaget sendiri karena rapat terakhir yang harus saya pimpin itu dimulai jam 22.40. Saya bilang ini saya belum pernah bekerja ada rapat jam 22.40, berarti itu rapat akan ditutup dengan selamat pagi lagi. Selamat gitu. pagi. Tapi saya menikmati kerja dengan Mas Arsyad, ada Pak Andika Perkasa di situ, ada Pak TGB di situ, ya ketemu lagi dengan Mas Sandiaga Uno gitu. Sangat menikmati kerja ketika chemistry sudah ada, trust sudah ada, tahu persis apa yang akan dilakukan ke depan. Iya sih, karena memang kalau Anggi sendiri kalau ngelihat sepertinya capek gitu ya, kalau ngelihat teman-teman di TPN gitu kan, tapi tidak menunjukkan capek gitu. Dan memang benar sih, pagi Mas gitu kan, pagi Pak Arsyad gitu, ntar ketemu lagi pagi Pak. Ya, benar, pagi gitu, pagi. Berarti sebenarnya chemistry dan juga trust itu yang sebetulnya kalau bisa dibilang bisa menangkis yang namanya money politik, insentif money politik ke depannya begitu ya, Mas Andi? Betul, betul. Ya memang ya saya juga kemarin ya sekitar jam 9:30 itu 9:30 malam bertemu dengan beberapa aktivis 98 yang dulu bersama-sama bergerak, baik dulu statusnya mahasiswa atau dulu sudah menjadi tokoh masyarakat sipil. Ya, lalu di pertemuan pembicaraan malam itu nuansanya adalah ini bukan sekedar milih Ganjar Mahfud. Ya, 2024 ini bukan sekedar milih Ganjar Mahfud, tapi kita harus memastikan konsolidasi demokrasi terjadi. Ya, kita harus memastikan bahwa demokrasi yang dulu kita awali dengan reformasi dan menghasilkan pemilu demokratik pertama tahun 99 itu bisa menghasilkan pemilu demokratik ke-6 2024 lalu tuntas ketika nanti ada pemilu demokratik ke-7 2029. Nah, karena begitu kita berhasil melakukan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut, Indonesia matang. Kalau tiba-tiba di 2024 terjadi gangguan di proses konsolidasi demokrasi, kita balik ke titik nol. Lalu kita harus 7 kali lagi ke depan baru mematangkan demokrasi. Ini tinggal 2 kali lagi pemilunya untuk mematangkan demokrasi. Jadi kemarin kami sepakat, ayo kita bergerak bukan sekedar memilih, memastikan Ganjar Mahfud menang, tapi memastikan demokrasi matang, memastikan netralitas aparat, ya, memastikan tidak ada abuse of power, yang nanti mematahkan perjuangan demokrasi yang sudah kita lakukan dari 99. Ya, ini menarik ketika bicara soal demokrasi dan juga jangan sampai ada abuse of power, Mas Andi. Saya ingat terakhir baru-baru inilah ya, sempat kita ngobrol, Mas Andi itu selalu menyuarakan bagaimana kita tuh harus tetap santun dalam berpolitik dan lain sebagainya. Tapi kan nggak dipungkirin juga Mas Andi, kalau setiap pilpres atau setiap pemilu ada yang namanya kampanye hitam, fitnah, dan lain sebagainya. Ini gimana Mas Andi, teman-teman di TPN menyikapi atau langkah konkret untuk melawan itu semua? Ya strategi kampanye seperti juga strategi berjualan produk, yaitu memang harus bisa menjelaskan apa keunggulan dari program kita, apa keunggulan dari kandidat kita. Ya, jadi misalnya saya tidak bisa menjual karpet merah yang ada di bawah saya dengan menjelaskan jeleknya karpet hitam. Ya, saya harus menjelaskan bagusnya karpet merah ini. Saya harus menjelaskan jelas apa oke-nya Mas Ganjar, sinerginya dengan Pak Mahfud, 8 gerak cepatnya, 3 fondasinya, itu yang harus saya jelaskan. Jadi strategi yang diulang-ulang di pertemuan-pertemuan TPN adalah kita cuma punya satu strategi. Strategi itu adalah menangkan Ganjar Mahfud. Nah, jangan berusaha membuat strategi kalahkan X, kalahkan Y. Strateginya menangkan Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita fokus menangkan Ganjar Mahfud, maka yang harus kita berusaha membuatnya meresap ke semua pikiran dan hati pemilih adalah kenapa harus Indonesia unggul, kenapa harus cepat, kenapa negara maritim, kenapa adil dan lestari, kenapa 8 gerak cepat, kenapa 3 fondasi yang dibutuhkan untuk melakukan 8 gerak cepat itu. Itu yang harus diulang-ulang, ya, sehingga kemudian pemilih akan merasa ya Ganjar dan Mahfud lah yang akan bisa, yang akan tepat menjadi presiden, wakil presiden di 2024. Oke, yang terakhir Mas Andi, seberapa yakin Anda bahwa kandidat Anda ini akan memenangkan pemilu 2024? Bekerja harus dengan keyakinan ya. Jadi sekarang programnya dibuat,
dengan langkah-langkah pasti, dengan simulasi-simulasi yang rasional dan objektif. Ya, nanti setelah ini saya harus bergabung dengan Mas Arsyad untuk melakukan rapat panjang sampai hari Minggu, ya, untuk menyusun strategi-strategi kampanye sampai kira-kira debat pertama. Ya, kita memilah-milah strategi kampanye dalam beberapa tahap. Ini tahap pertama sampai debat pertama dengan menggunakan data-data objektif, rasional, yang kemudian sekarang dibantu dengan artificial intelligence. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Semoga tetap sehat Mas Andi, Bang Arsyad, dan semuanya, karena kayak kerja kerasnya luar biasa sekali. Terima kasih, Mbak Anggi. Kita percaya nanti apa yang akan menjadi pilihan masyarakat 2024, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi. Baik, terima kasih pemirsa. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto, bahwa chemistry terbangun itu dapat membuat para relawan maksud kami bisa menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar dan juga Mahfud. Dan itu dia tadi kerja keras politik 5.0 untuk menangkan Ganjar Mahfud. Terima kasih sekali Mas Andi Wijayanto. Terima kasih pemirsa. Saya Agi Pasaribu pamit undur diri. Sampai jumpa.